Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman para nabi, ada hewan-hewan yang dapat memberikan isyarat sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercatat ada beberapa kisah hewan yang berjasa terhadap para nabi. Bahkan beberapa hewan tidak hanya memberikan isyarat, tapi juga menolong Nabi. Berikut rangkuman kisah beberapa hewan di zaman Nabi. 1. Yaitu semut. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berbaring, tiba-tiba ia merasa ada merayap di dadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa terganggu. Ia mengambil semut itu dan melemparnya jauh-jauh. Semut itu pun marah karena dilempar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia berkata, "Mengapa engkau melemparku dengan sangat keras, wahai Nabi Sulaiman? Apakah engkau lupa jika di hari akhir nanti engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kezalimanmu kepadaku?" Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kaget hingga pingsan, sebab baru pertama kalinya ia mendengar semut berbicara langsung kepadanya. Setelah Nabi Sulaiman sadar, semut itu masih di hadapannya. Ia meminta maaf kepada semut atas kezalimannya. "Maafkan aku semut, aku melemparmu karena aku kaget dan terganggu," ucap Nabi Sulaiman dengan rasa bersalah. Semut itu akan memaafkan Nabi Sulaiman alaihissalam asalkan Nabi Sulaiman menjalani 3 syarat yang diberikan oleh semut. Nabi Sulaiman menyanggupi dan bertanya apa 3 syarat tersebut. Pertama, engkau tidak boleh menolak apabila ada orang yang meminta pertolongan kepadamu. Orang yang menerima itu mengharap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanganmu. Kedua, jangan tertawa berlebihan karena akan membuat hati mengeras dan sombong. Ketiga, tolonglah siapapun yang butuh pertolongan, baik diminta atau tidak, ucap semut. Nabi Sulaiman alaihissalam mengangguk dan menyanggupi akan mematuhi 3 syarat yang diajukan oleh semut. Dan akhirnya semut memaafkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua adalah ayam. Ketika Nabi Adam alaihissalam pertama kali turun ke bumi, suasana masih sangat gelap dan berbeda sekali dengan surga yang serba terang. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Bagaimana aku tahu kapan waktu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mendengar permohonan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seekor ayam jago ke bumi. Namun demikian, aku bukanlah makhluk yang baru diciptakan. Aku telah lama menjadi penghuni surga. Sebenarnya wujud asli dari ayam jago itu adalah malaikat adik yang bentuknya menyerupai ayam jago. Malaikat ini berada di pintu rahmat, memiliki tubuh yang sangat besar hingga kakinya menggapai dasar bumi, serta sepasang sayapnya memenuhi jagat raya. Ketika malaikat ini bertasbih, maka bertasbihlah ayam-ayam jago di dunia. Ayam jago ini berwarna putih dan kedua kakinya berwarna kuning. Tubuhnya sebesar sapi dan ayam itu selalu mengepakkan sayapnya ketika waktu sholat tiba.
Maka ketika Nabi Adam bangkit berwudu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ikan paus. Selama 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan 2 pengikut, yaitu Rubil dan Tanuh. Tentu saja hal ini membuat ia sedih dan tidak ada lagi harapan bagi kaum Niwana untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk mengembara. Ia berjalan naik turun gunung hingga tanpa sadar ia telah berada di bibir pantai. Ia melihat banyak orang yang sedang bergegas menumpang pada sebuah kapal. Ia meminta izin kepada pemilik kapal agar dibolehkan ikut serta bersama penumpang lainnya. Setelah mendapat izin dari pemilik kapal, Nabi Yunus alaihissalam bergegas naik. Namun, tidak lama sejak kapal berlayar terjadi badai dan bergelombang besar. Berdasarkan tradisi yang dipercaya nahkoda kapal, jika kapal dihantam badai dahsyat itu menandakan ada penumpang yang mempunyai dosa besar. Nahkoda pun mengadakan pengundian untuk menemukan siapa penumpang yang memiliki dosa besar. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Pengundian diulang 3 kali untuk memastikan penumpang yang akan dilempar ke laut. Namun nama Nabi Yunus terus keluar. Tersadarlah Nabi Yunus alaihissalam terhadap amarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tak mengelak dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Ketika setelah Nabi Yunus tersebut ke laut, kondisi laut menjadi tenang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan seekor ikan paus untuk menelannya. Ketika berada di dalam perut paus, Nabi Yunus alaihissalam bersedih dan memohon ampun atas semua dosa besar yang dilakukannya. Selama berada di dalam perut paus, ia selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 40 hari berlalu, Allah memerintahkan ikan paus untuk melepaskan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan yang kering dan tandus. Di sana Nabi Yunus alaihissalam diberi karunia makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah ular. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diminta Fir'aun untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang ia sembah dan melawan 70 penyihir sekaligus. Para penyihir melempar tongkat mereka masing-masing. Dari satu tongkat keluar banyak ular. Saking banyaknya ular tersebut saling tumpang tindih. Tiba giliran Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya sebagaimana yang dilakukan penyihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular tersebut memiliki kaki dan taring yang sangat tajam. Ular Nabi Musa seketika menelan semua ular para penyihir tanpa tersisa satu pun. Seketika para penyihir tahu apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam bukan hanya sekali sihir. Meskipun terlihat mirip karena tongkat mereka sama-sama berubah menjadi ular, namun ular dari tongkat Nabi Musa alaihissalam berbeda. Setinggi apapun ilmu sihir tidak akan mampu menandinginya. Para ahli sihir akhirnya bersujud dan mengakui Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan memohon diampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.